Untuk hari ini, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang pemodelan menggunakan UML. Di mana KD 3.4 itu menerapkan prosedur pembuatan model sistem berorientasi objek menggunakan perangkat lunak. Kemudian yang 4.4 adalah membuat model sistem berorientasi objek menggunakan perangkat lunak. Untuk tujuannya, mampu menyebutkan jenis-jenis pemodelan perangkat lunak menggunakan UML. Kemudian mampu menentukan prosedur pembuatan model sistem dengan aplikasi perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan tahapan-tahapan instalasi pemodelan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir, siswa mampu merancang model sistem pada aplikasi perangkat lunak. Gimana untuk sikap sendiri itu dalam keaktifan siswa dalam mengakses sumber belajar, kemudian forum diskusi, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Untuk pengetahuan ini, nanti ya, sebelum masuk materi, kalian siapkan alat tulisnya untuk merangkum materi hari ini. Jadi untuk absensi, kalian mengirimkan rangkuman untuk hari ini ya. Dan nanti akan Winda kasih kuis sederhana berupa pilihan ganda. Untuk yang terakhir, penilaian keterampilan. Di sini untuk penilaian keterampilan juga ada tes tulis uraian dalam LKPD dan ada praktikum di minggu selanjutnya. Use case sendiri itu menggambarkan antara interaksi sistem dan aktor. Bagaimana contohnya? Lah, contohnya seperti sistem informasi ojek bro, di mana di sini ada 3 aktor. Pelanggan, kemudian ada ojek, kemudian bagian finansial. Nah, di sini untuk aktor sendiri dilambangkan seperti orang. Nah, sebelahnya ini kan ada simbol dan keterangannya ya. Nah, ini untuk gambar aktornya itu mewakili peran orang. Jadi di sini kan orangnya ada 3, di mana ketiga-tiganya itu memiliki peran. Nah, untuk perannya sendiri itu digambarkan dengan use case. Use case itu apa? Interaksi antara sistem dengan aktor. Jadi untuk aktornya sendiri berinteraksi, yang pertama ada pelanggan mendaftarkan diri. Lah ada ojek juga mendaftarkan diri. Kemudian pelanggan setelah mendaftarkan diri memesan ojeknya. Lah untuk pelanggan sendiri bisa memesan dan membatalkan ya. Kemudian ojeknya setelah ada pelanggan memesan, maka ojek menerima pesanan. Nah, setelah itu ada bukti pembayarannya setelah pelanggan nanti itu sudah selesai diantarkan. Jadi untuk bagian finansialnya itu akan membuat laporan keuangan. Nah, untuk simbol-simbolnya bisa dilihat ya di sebelah contohnya. Di mana di sini tuh ada include juga, ada extend. Nah, untuk include sendiri itu adalah seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Jadi contohnya mau mendaftarkan diri itu harus daftar dulu baru login ya. Nah, di dalam login itu kan akan masuk ke aplikasinya pemesanannya. Jadi kalau tidak login maka tidak masuk ke aplikasi pemesanannya. Jadi harus melewati sebuah use case lainnya. Kita untuk pemodelannya menggunakan aplikasi Star UML. Ini contohnya dalam menggunakan Star UML. Jika kita ingin membuat suatu kasus, yang pertama kita lakukan yaitu klik file, kemudian klik new. Setelah itu kita klik model, klik add diagram, dan di sini kita bisa melihat banyak komponen yang mana yang akan kita buat. Misalkan kita ingin membuat use case diagram, lalu kita klik use case diagram, begitu juga yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kasus. Kita pilih aktor, kita drag ke dalam layer, lalu use case kita drag juga, use case lagi. Setelah itu kami memilih untuk menghubungkan antar aktor dan use case yaitu association. Yang satunya juga association.
Dan jika kita ingin mengubah nama use case atau aktor, kita bisa mengubahnya di properties. Di sini. Dan kalau sudah selesai, jika kita ingin menyimpannya, kita klik file, lalu save as, dan seperti menyimpan pada umumnya. Jadi setelah ini kita akan melakukan kuis. Jangan lupa untuk sebelum mengerjakannya itu berdoa dulu. Setelah itu perhatikan pertanyaan dan waktu yang sudah ditentukan. Mungkin ada yang ditanyakan. Karena materinya banyak, kita sambung minggu depan ya. Untuk hari ini kita mempelajari use case. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, dikirimkan ke Google Classroom dan mengerjakan pilihan ganda di Educandy. Dan Ibu tunggu hari ini ya tugasnya ya. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Ada yang masih dibingungkan? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Sebelum ditutup dulu untuk pelajaran hari ini, malah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih. Mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.